Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada pembelajaran kita tahun lalu, yang lalu kita udah belajar tentang login dengan PHP. Nah, bagaimana kita membuat proses daftar untuk user baru ya dengan PHP. Nah, caranya adalah, nah kita akan buka apa kita ya, file kita yang biasanya diletak di local disk C, exam pp. Terus kita buka Ctrl X ya, ini exam pp Ctrl X, dan kita double klik, biasanya muncul tab seperti ini ya. Kita klik start aja, terus kita klik admin ya, jadi akan terbuka sendiri alamat localhost kita ya. Nah, kita klik enter di sini dan terbuka ini. Nah, kita punya semalam itu login ya, ini login, koneksi berhasil ya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, nah ini saya, kalau teman-teman punya apa sublime text bisa dipakai ya. Saya ada nggak sublime textnya? Sublime text ya. Nah, ini saya gunakan sublime text ya. Jadi kita buka open folder ya, open folder, dan di sini kita buat exam pp att.doc ya, terus ada login ya. Nah, kita buat login. Nah, ini no. Oke. Nah, kita udah ada punya login ya. Nah, sekarang bagaimana nanti kita bisa membuat namanya ini ya. Nah, jadi nanti siapa sini ada namanya register ya. Nah, jadi teman-teman ya, seperti ini ya nanti apanya prosesnya ya. Jadi ketika nanti saya ulangi, ketika dia nanti ada email ya, ini kan postnya ya di sini. Dan ketika nanti proses, maka dia cuman ya seperti ini ya dia prosesnya ya. Nah, namun kalau untuk kita buat namanya, kita tambahi ya kolom baru ya, tabel baru. Nah, dengan nama misalnya kita buat namanya button daftar ya, daftar ya. Nah, jadi kita akan tambahin di sini namanya daftar gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, cuman kan ini kan sampai ini kan nggak sampai full ke sini ya. Ini nggak sampai full ke sini. Bagaimana supaya buat full situ ya, kita harus melebari kolom ini ya. Kita gunakan namanya perintah call span ya. Nah, call span misalnya kita buat 2. Nah, maka dia akan menempati ruang kosong yang di sebelahnya. Nah, dia jadi menempati ruang kosong yang di sebelahnya ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti ini ya, ini proses nih daftar ya. Nah, jadi kalau daftar ya, kita bisa menggunakan metodnya post lagi ya. Kalau kita menggunakan metode post, sudah nih tetap sama ya dengan cara yang di atas. Ini kita akan menggunakan metode yang jauh berbeda. Misalnya metodenya adalah direct ya, link ya. Nah, misalnya kita menggunakan hirep ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan hirep, yang pastinya nanti ini bisa diklik ya, tandanya di sininya ada muncul seperti ini. Ketika diklik dia akan muncul ke sini. Nah, jadi kalau kita menggunakan hirep ya, pastinya kalau misal kita buat misal alamatnya kita ya .php, maka dia nanti akan menuju ke file kita.php ya. Contohnya gini, kita klik, nah ini kita.php ya, login kita.php. Nah, tapi kita.php nya kosong. Nah, ini coba kita buka di di Chrome ya, misalnya kita.php ini kosong ya. Ini rep button ya.
Nah ya, nah ini ya. Oke, nah ini kita udah punya. Ini login localhost, login kita .php. Nah ini permasalahannya, kenapa dia nggak terpengaruhi ya, karena dia kalau kita di sini sih postnya masih mempengaruhi form actionnya ya, tapi ini seperti itu. Nah, jadi kita harusnya letaknya di mana, di bagian sini ya, harusnya dia pindah gitu ya, pindah ke bagian tadi ya. Nah berarti dia kita masukkan di bagian TD, coba harusnya dia bisa pindah ya, apanya ya, linknya kan gitu. Nah seperti ini kita .php. Karena kenapa dia tadi nggak bisa, karena dia formnya itu masih mempengaruhi bagian dia stable. Nah jadi dia akan menjalankan perintah post, karena perintah post itu berhenti setelah namanya tadi tanda TD ini ya, tanda TD ini, tanda TD ini. Nah ya, oke. Nah jadi perintah daftar ini ya pastinya nanti akan menuju ke file yang kita, makanya dia not found. Nah jadi untuk supaya dia menuju file ini ya gampang aja ya, kita buat nggak ada aja garisnya ya, gini ya. Nah terus kita buat tanda tanya. Nah terus kita masukkanlah variabel misalnya di sini. Nah ini katanya ada data ya. Nah, misalnya data ya, misalnya kita buat data sama dengan simpan ya, simpan. Oke, data simpan ya. Nah jadi kalau dia ke sini pasti nanti dia akan mencetak, nah data sama dengan simpan ya, kan gitu ya. Oke, nah ini kita udah paham ya. Nah dia akan cetak seperti ini. Nah supaya kita bisa menjalankan query-nya, supaya dia bisa memunculkan form yang kita mau ya. Nah jadi yang form pertama ini kita anggap ya, yang bagian sini ini kan end script ya. Jadi kita bisa pahami ya, bagian sini adalah proses login ya. Nah misalnya tadi kayak misalnya kita ambil dari get-nya data ya, nih get-nya data ya 0 ya, 0 gagal login, dan data ini adalah proses berhasil login. Nah berarti ini kita ganti nama variabel misalnya form ya, form ya, form simpan ya. Nah berarti yang ini ya, form yang tadi, yang ini bagian ini adalah form login gitu ya. Nah jadi kita harus pisahkan itu ya. Nah jadi kita buat if ya, if ya, if ya, misalnya kita ambil, untuk bisa ngambil data ini ya, nah berarti kita gunakan apa namanya, get ya. Nah kita buat tanda dolar ya, terus kita buat get, kita buat get. Oke, variabelnya apa, misal variabelnya adalah di form ya, form terus ya. Nah ini kita tutup kurung ya. Ini kita ambil form ini ya, form ini. Nah sebagai nanti link ya, sebagai link. Nah, terus kita bisa buat misalnya formnya apa ya. Nah, ini kita letak sebagai variabel supaya bisa nanti kita if kan. Nah kita if kan. Nah jika dia isinya adalah ya, misalnya tadi ada tulisan simpan ya, simpan. Nah maka apa, maka ini ya yang akan terjadi ya. Nah supaya bisa munculkan yang ini, yang tabel ini, yang tabel boulder 1 itu ya, kita gampang aja kita buat else ya. Jadi dia yang lain-lain akan muncul ya. Nah jadi ini kita hapus. Nah, kita buka kurung di sini. Oke. Nah ini kita tutup kurung di sini ya. Jadi kita simpan, dan well ya, seharusnya ini kalau kita lihat dari sini ya guys. Nah kalau kita klik daftar ini pasti
dia akan menuju form simpan ini ya. Jadi gimana cara membuat, nanti di sini ada ininya, ada datanya, yaitu adalah kita bisa memanfaatkan apa namanya, kode ini dari form simpan seperti ini ya. Nah ini kita buat gini PHP ya. Selanjutnya, nah ini kita bisa gunakan namanya, misalnya kita gunakan table ya, table ya. Nah terus tr ya, kita buat tr ya, terus tr. Nah selanjutnya kita buat pastinya td ya, td dan td ya. Nah supaya kita tahu tabelnya itu, maka kita kasih namanya border ya, border supaya dia nampak ya. Nah selanjutnya kita pastinya untuk buat form input, nah pertamanya kita buat judulnya ya, tagline-nya ya. Nah kita akan buat tagline-nya ini, misalnya ini kita buat tulisan tebal ya. Nah ini silahkan daftar member baru. Nah jadi kalau kita refresh seperti ini ya, ini sudah muncul tulisan silahkan daftar member baru. Yang pertama pastinya kita akan buat nama ya, nama orangnya siapa ya. Ini kita buat ini sebagai form input ya, type ya, type. Nah ini nama, misalnya nama user, kita buat nama ya. Jadi kalau kita gini kan seperti ini ya. Nah jadi ini silakan daftar member baru ini. Nah ini terpotong ya, seharusnya dia di sini ya. Cara mengatasinya, kita bisa menggunakan close paint ya, close paint sama dengan 2 ya. Nah jadi dia akan makan 2 kolom ke sampingnya. Nah ini jadi 1 ya. Oke, nah ini udah nama. Terus kita bisa kita buat yaitu adalah tanggal lahir ya. Nah kita buat tanggal lahir. Nah ini kita tanggal lahir tgl lhr ya, baru tagnya itu adalah date ya. Jadi versi PHP yang ini dia sudah include untuk memasukkan date. Selanjutnya kita akan masukkan misalnya email ya. Email ini kita membuat jenis kelamin ya. Oke. Jenis kelamin ya, di sini kita buat select ya, select. Oke, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini option. Option. Oke, option. Terus ini laki ya. Terus kita buat optionnya lagi adalah perempuan ya. Nah perempuan ini kita buat perempuan. Nah jadi option ini ya kita buat value-nya sama dengan itu ya, value ya. Nah misalnya dia laki-laki ya, ini hasilnya adalah laki-laki ya. Nah kalau dia perempuan ya, value-nya adalah perempuan. Jadi yang di sini apa yang tercetak, nanti di sini akan yang dicetak di sistem adalah perempuan gitu ya. Dan terus ini kita buat dia untuk variabel nampungnya itu adalah jengkel ya, Nah jadi kalau kita refresh dia jadi seperti ini, combo box ya. Nah
Nah, selanjutnya kita akan buat dia status ya. Nah, ini kita buat status ya. Nah, ini kita buat status ya. Status ya, biasanya itu adalah kawin ya, kawin dan tidak kawin. Kawin atau lajang ya. Nah, ini kita buat ya. Oke. Nah, ini kita kalau dia apa? Dia textbook apa? Selection box ya. Jadi kita buat dia sini adalah checkbox ya, checkbox ya, checkbox ya, gitu kan. Nah, baru name-nya adalah misalnya status ya, status ya. Baru dia di sini biasanya kalau input type ya. Nah, ini baru di sini adalah kawin ya, kawin. Nah, ini biasanya value ya, value sama dengan kawin. Nah, jadi kalau kita cek dia seperti ini. Nah, ini kita buat dua ya, kita buat dua table supaya dia rapi ya. Dan sebelumnya kita udah belajar tuh gimana cara supaya dia rapi nantinya. Tambahkan table, jadi dalam table ada table ya, tr terus td ya. Nah, baru masuk dia tr td nya ini. Oke, td tr ya. Jadi seperti nah, di sini kawin ya. Nah, ini lajang ya. Nah, ini kita copy aja di sini biar cepat, biar nggak capek ngetik. Baru kita copy di sini ya, checkbox status ya, lajang ya, lajang ya. Terus di sini kita buat di sini, dan status kita buat namanya status 1. Nah, jadi dia ada dua, lajang kawin sama lajang. Terus kita akan tambahkan namanya email dan password ya. Jadi email dan password ya, kita enter ke sini ya. Ini kita buat email, oke. Nah, ini email. Ini kita hapus sampai dia sampai dia tablenya nih ya, sampai table dan akhir table ya, karena kita nggak butuh banyak ya. Terus kita buat input ya, tagnya adalah, nah ini kita buat email ya, email ya. Terus terakhir adalah password ya. Nah, ini kita buat password. Ini coba kita cek tabnya ada password, ada ya password ya. Name-nya adalah password ya. Nah, jadi seperti ini guys ya. Nah, ini kalau diketik ya seperti ini. Dan finally ya, kita akan masukkan yang terakhir adalah tombol proses ya, tombol proses ya. Kita menggunakan td ya, td ya. Terus ada button, nanti kita tambahin. Nah, di sini ada button ya. Terus ada simpan. Nah, ini dia. Nah, supaya dia ke tengah full ya, kita tambahkan ke spline 2 ya. Nah, ini seperti ini ya, dia penuh. Nah, supaya dia ke tengah kita buat dia center ya. Nah, ini aja buttonnya aja ya, buttonnya kita buat center. Oke. Nah, jadi dia ke tengah seperti ini. Nah, ini kita sudah
membuat satu form menarik ya, cuman dia masih di pinggir. Nah ini kita akan ketengahkan ya, menggunakan namanya adalah center. Jadi seluruh objek kita akan pindahkan ke tengah ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke. Nah kita udah punya seperti ini, satu form menarik ya, yang sangat menarik seperti saya ya, bercanda. Nah, jadi kita bisa ini seperti ini ya, ini contohnya ya, udah rapi. Kalau kita mau hilangkan bordernya tinggal kita delete ya, delete ya. Nah ini seperti ini, tapi kalau kita mau pakai kiranya cantik, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah cuman ini tab bordernya ini ada dua ya, jadi ada garis tipis, ada garis tebalnya. Untuk supaya satu garis aja itu nggak salah kok, ada namanya border collapse ya, border. Nah itu biasanya style ya, style ada border collapse ya. Nah terus border collapse, dia collapse ya, collapse. Jadi dia hasilnya seperti ini ya, jadi dia tipis ya. Oke. Nah kita perlu nanti ketika kita klik simpan, dia melakukan proses ya. Caranya gimana? Nah kita akan gunakan metode namanya form ya, form dengan metode post ya. Nah untuk bisa menjalankan perintah itu ya, kita buat form ya. Di sini kita juga buat form ya, berarti formnya di bawah tabel. Oke. Jadi kalau kita klik form, pasti dia nanti akan ke situ ya. Nah, dia lalu udah bekerja. Nah terus kita tambahi di sini actionnya tetap ya, terus actionnya tetap, namun kita akan buat ya, ini metodenya post dulu. Kita buat ini metodenya post, terus actionnya apa. Nah jadi karena dia akan mengirimkan variabel ya, perlu kita harus tahu ya, nah dia variabel apa yang akan kita gunakan ya gitu ya. Nah ini misalnya kan dia daftar register baru ya, berarti nah dia variabel apa. Kalau ini kan dia untuk dapatkan form dari namanya variabel, misalnya ada form ya. Jadi kalau misalnya di sini ada emailnya, jika emailnya kosong, maka dia akan ngecek login ya. Di sini kan akan ngeceknya login ya. Jika email kosong itu berarti dari post kan gitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya, nah jadi metodenya bagaimana misalnya kalau nah dia enggak, ini kan kalau misalnya dia login ya. Nah dia login berarti menggunakan yang sebelumnya kan dia login ya. Login actionnya belum ada ya, nanti kita akan tambahkan actionnya ini apa ya. Intinya dia hani kan di sini login, berarti di sini kita harus tambahkan namanya daftar kan gitu ya. Nah karena di sini dia emailnya sama dengan kosong, berarti nanti kita buat aksi ya. Ini kan dia loginnya ya, ini login. Nah nanti dia sampai else. Nah sampai else berarti sampai sini kan gitu ya, baru dia membuat form ya. Nah baru dia membuat form. Nah pastinya seperti itu. Nah jadi, nah ini kita analisa, berarti dia butuh namanya aksi ya. Nah berarti kita harus nambahkan di sini variabel aksi untuk menampung aksi ya, misalnya aksi ya, aksi. Terus kita buat dia variabel menampung variabel post ya, menampung variabel post untuk apa? Untuk aksi ya, untuk variabel aksi. Nah jadi untuk variabel aksi nanti nah jadi kita langsung aja ya, misalnya dia untuk menampung variabel aksi, jika aksi sama dengan variabelnya adalah misalnya
tambah ya, maka maka dia ini ya. Nah, jadi jika dia yang lain ya di luar dari tanda tambah, maka dia akan misalnya koreksi ya, maka dia akan koreksi. Oke. Nah, jadi ketika dia tambah ya, nah jadi kita buktikan ya apakah benar ya. Nah, jadi kita harus tambahkan di sini, adalah variabel apa? Variabel aksi ya. Nah, dengan memasukkan kita input ya, input tabnya hidden ya, jadi dia nggak nampak ya, hidden ya. Nah, jadi hidden. Nah, tadi variabelnya apa? Variabelnya adalah aksi ya. Nah, dengan value-nya apa? Value-nya misalnya tambah ya. Nah, dengan value sama dengan tambah. Kita simpan dan kita klik. Nah, ini belum bekerja. Nah, ini kita perlu analisa ya, ketika dia di sini form center ya, button input table, method post ya. Nah, ini nggak working, dan kenapa? Form action method post. Nah, ini kita coba taruh sini. Ini biasanya salah di gini ya. Nah, dia ada yang seperti nggak berhasil gitu ya. Oh ya, form action form. Oke, form action form. Jika form action form, maka aksi sama dengan tambah mengecho sama dengan kita buat echo-nya ya, echo misalnya. Nah, ini berhasil ya, berhasil tambah. Nah, jadi ketika dia nanti kita echo-kan, nah dia akan berhasil tambah ya. Nah, jadi kita back ke sini dulu ya, lihat ke tombol login ya, baru klik daftar nih, masih belum. Ketika dia simpan nanti berhasil tambah. Oke. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana nanti bisa kita mengeksekusi semua ya, yaitu kita akan menangkap semua objeknya ya. Nah, objeknya tadi ada misalnya, nah ini kalau misalnya kita pelupa ya, nah ini saran saya supaya cepat. Nah, ini kita bisa main seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal hapusi aja yang bagi dekat-dekat name-nya kan gitu kan. Ada aksi ya, terus ada apalagi di sini ya, ada aksi. Nah, aksi nggak perlu ya. Nah, ini aksi nggak perlu. Dan ini btd, terus ada name ya, name dia ada nama ya, ada nama. Terus ini kita hapus ya, dia ada nama, terus dia ada tanggal lahir ya. Nah, ini kita oke, kita enter nih, terus ada tanggal lahir. Nah, terus ada jengkel, terus ada jengkel, terus sampai dia input. Nah, ini ada input ya, ini ada status saja, terus ada status 1 ya, terus ada namanya email. Nah, terus ada namanya password. Oke. Nah, ini variabelnya ya, jadi kita tinggal kita gini kan, kita kasih semuanya itu garis koma ya. Biasanya kita kalau dari supplement tinggal bikin kontrol ya, gini ya, terus kita buat tanda petik dan tanda tutup kurawal ya, ini terus tanda koma ya. Nah, kita masuk ke depannya, kita ginikan juga lagi ya. Oke. Nah,
Ini biasanya kita buat namanya dolar underscore post ya. Terus kita buka kurung. Ini O nya nggak dapet. Post. Post. Oke, seperti ini ya. Ini udah dapat postnya. Nah, tinggal kita ketik variabelnya sama ya. Nah, variabelnya kita udah nangkap variabel nama dan kita akan taruh dia sebagai nama, terus sebagai tanggal lahir, ya. Ini kita buat dolar aja dulu ya, dolar biar cepat maksudnya, dolar. Nah, ini kita tinggal kita ginikan jengkel, kasih spasi, ganti buka kurung, status, ganti tambah buka kurung, terus ada status 1 tambah buka kurung, email tambah buka kurung, terus password tambah buka kurung. Jadi kita untuk mengetes password ininya semua, datanya bisa terkirim atau tidak. Nah, kita bisa menambahkan variabel echo ya. Nah, echo kita tes satu persatu. Yang kita tes satu persatu, misalnya nama ya. Terus kita buat nabi R supaya dia mengenter ya, kita bilang. Nah, ini tab 2 ini untuk HTML ya, makanya dia bisa blocking di sini. Nah, terus ada nama, ada tanggal lahir, terus ada jengkel, terus ada status, nah terus ada satu, terus ada email, nah terus ada password. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita proses teman-teman ya, nah ini contohnya ada yang salah di post line 29 ya. 28 ya. Nah, ini ada kurang sama dengannya ya. Nah, jadi kalau dia kurang pastinya dia sintak error ya. Nah, ini gini ya. Jadi misalnya gini ya, kita isi. Nah, ini nama misalnya Budi ya. Nah, tanggalnya kita pilih. Nah, terus dia jenis kelamin perempuan, dia kawin, emailnya misalnya budi@gmail.com, passwordnya 123. Jadi dia akan menyimpan seperti ini ya. Nah, ini pertama kita pastinya ini Budi ya. Ini Budi, namanya Budi, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya perempuan, emailnya ini kawin, ini Budi ya, email dan passwordnya udah ada ya. Jadi, karena dia nanti di bagian lajang ini tadi nggak diisi ya, jadi kalau misalnya kawin dan lajang diisi masih kawin dan lajang gitu ya. Pak, tapi kenapa kok laki-lakinya bisa muncul ya, karena dia nggak kita set defaultnya ada namanya zone kosong ya. Jadi ini harus kita set di option ini ada namanya one zone kosong ya, misalnya kita bilang dia pilih ya. Nah, ini suatu teknik dari option ya. Jadi kita buat dummy ya, satu untuk tanggal pilih. Nah, terus di sini value-nya adalah kosong ya. Nah, gitu. Nah, misalnya kita pilih perempuan, dia maka kosong ya. Oke.
Ini udah Subudi ya. Nah, jadi sekarang kita akan bagaimana cara menyimpan datanya ya teman-teman. Nah, caranya adalah ya, nah kita coba cari misalnya kita learning by Google ya, ya. Simpan data HP misalnya. Nah, jadi biar saya jelasin di sini ada sumbernya ya. Saya kalau lihat semua ya. Nah, ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, jadi supaya dia bisa nyimpan data ya, pastinya kita akan letak di bagian tadi ya, bagian sini ya. Nah, pastinya ini kita copy ya. Nah, jadi dia akan berjalan pada si perintah MySQL query ya, MySQL query ya. Namun yang di sini kita harus koneksikan dengan koneksi database kita ya. Nah, terus kita akan insert into ya, insert into-nya ke dalam mana? Ke dalam misalnya user ya. Nah, misalnya ke dalam user. Nah, dengan apa? Dengan variabel-variabel ini nih. Nah, sekarang kita perlu apa? Harus cek. Nah, untuk data testing kita udah pas belum apanya? Ya, database e-commerce kita ya. Nah, terus kita akan jump ke PHP admin. Terus kita lihat e-commerce ya, terus kita lihat user. Nah, ada nggak dia itu kan? Ini ada, kita punya email, kita punya password, kita punya nama. Cuman kita ada yang kurang tadi, kita punya tanggal lahir ya, LHR ya, ini date. Nah, terus kita punya apa lagi tadi? Dan ini date ya. Lapas misalnya, date. PGR LHR 4. Alter tabel ya. Oh, date-nya not null ya. Tak ternilai ya, oke. Nah, karena dia ada data ya. Kalau nggak ada data baru nggak bisa. Ini kan dia nol ya, lahir. Berarti dia bisa kosong. Nah, terus kita udah ada nol, terus ada status ya, kawin dan tidak kawin tadi ya. Ada status. Nah, ini kita gunakan tipe datanya enum. Nah, ini kita buat dia di sini. Nah, atau ini bisa kita gini ya. Ini kita bisa namanya ini, kita buat kawin. Nah, ini kita bisa buat kawin ya, kawin. Nah, terus koma ini enum ya, ini kita set enum. Nah, terus tidak kawin. Kawinnya. Nah, ini dia. Terus ada jengkel ya. Jengkel kita buat enum ya, karena dia tetap ya. Nah, ini kita buat gini. Jadi yang pertama bisa kosong, terus dia, nah, laki-laki perempuan ya.
Nah, ini kita hapus, kita kirim. Jadi akan berubah seperti ini. Nah, jadi supaya data-data ini bisa nyimpan ya teman-teman. Nah, kita harus menyesuaikan data ini dengan data ini. Nah, supaya nanti ID usernya bisa terbuat sendiri ya. Nah, jadi ini kita buat gini ya. Nah, ini kita samakan ya. Ini misalnya ID user. Nah, terus ada nama, terus ada email, terus ada pas, terus ada TGR lahir, terus ada status, terus ada jengkel. Oke, nah ini udah ya. Nah sekarang kita akan ulangi ya. Nah ini kan, nah pastinya nih akan kita masukkan ke sini ya. Ini ID user nih, Pak. Sekarang pertanyaannya ID user itu, nah gimana cara membentuknya? Karena sini kan nggak ada kita buat ID user ya. Nah jadi cara membentuknya ya, ini bisa aja kita buat misalnya generate, namanya generate apa namanya itu, generate kode unik ya, kode unik ya, yaitu adalah kita buat unikit ya. Nah, kita buat unikit. Nah terus kita buat ini dolar sama dengan misalnya si ID user ya. Jadi si ID user itu dia akan menciptakan kode unik ya. Terus apa lagi? Nah kita perlu nama ya, kita untuk masukkan nama ya. Kita perlu apa lagi ya? Nah kita perlu email ya, untuk masukkan email. Nah selanjutnya kita butuh password untuk masukkan password. Nah ini kita masukkan password ya, sudah password. Terus kita masukkan tanggal lahir. Nah kita masukkan tanggal lahir ya, ini sama ya, cara nulisnya gini semua ya. Ini setelah koma ada seperti itu ya, ini komanya kebanyakan. Setelah password kita masukkan tanggal lahir. Setelah tanggal lahir kita masukkan namanya status ya. Nah, status pick ya. Nah kita buat status pick. Kenapa dia status pick ya? Jadi kan dia ada dua status nanti kosong kan, atau ada salah satu yang kosong. Jadi kita harus bisa memanajemen dua status itu. Nah, jadi caranya adalah jika status misalnya status ini sama dengan kosong ya, ataupun empty, maka dia akan mengambil misalnya, maka status satu ya, status satu sama dengan status fix kan gitu ya. Ya. Nah, kita buat else-nya. Nah, jika status dia biasa berisi ya, maka status biasa sama dengan status fix gitu ya. Nah itu dia logikanya. Jadi ini udah status, terus apa lagi? Yang terakhir adalah jengkel ya. Jengkel itu bukan marah-marah ya, tapi jenis kelamin ya, jenis kelamin jengkel itu ya. Nah terus kita buat jengkel. Nah jadi ini kita sudah buat ya. Nah jadi kita refresh. Nah kita
menuju ke tempat yang baru aja biar steril. Kita daftar ya. Nah ini karena dia nyimpan password tadi ya, ini kita buat yuyu ya, yuyu@gmail.com ya. Nah password misalnya 123, terus dia misalnya kawin, terus dia laki-laki, terus di tanggal 21, terus nama ada yuyu ya, yuyu. Nah ini kita klik simpan. Nah jadi kita lihat ke database-nya, mudah-mudahan yuyunya masuk ya. Nah ini yuyu masuk ya, jenis kelamin ya laki-laki. Nah ini kita udah berhasil bagaimana cara untuk bisa memasukkan data. Nah jadi tutorial selanjutnya bagaimana kita bisa membuat, nah ini linknya bisa kembali ke temper ke depan, dan ini bisa lebih cantik dan lebih ciamik lagi. Nah terima kasih sudah melihat bagaimana cara insert pada aplikasi ini. Aplikasi tutorial bagaimana belajar pemrograman coding dengan PHP. Jika tutor saya berguna, harap like and subscribe ya, jangan lupa.